الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan kita semua semenjak 14 abad yang silam. Ali Imran surat ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan perjalanan haji ke Baitullah. Siapa sebutkan wajib menunaikan itu, Allah memberikan batasan di ayat itu. Man istata'a. Istita'a kata ulama tafsir 3 maknanya. Pertama, mampu dia secara ilmu, mampu dia secara hartanya, dan mampu secara kesehatannya. Maka kaum muslimin hari ini yang dirahmati Allah, kita yang hadir hari ini tidak berhaji, ada ibadah kedua yang Allah syariatkan. Apa itu? Berkurban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, telah kuberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sidang yang dirahmati Allah, surah Al-Kautsar mulai dengan sebuah pernyataan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Kita melihat asal muasal asbabul nuzul turunnya ayat ini ketika Rasul sedang berduka meninggal beberapa anak laki-laki Rasul. Maka Rasul secara tidak langsung Allah ingatkan, inna a'tainakal kautsar. Jangan engkau pandang yang sudah wafat, jangan engkau pandang nikmat yang Allah ambil darimu, tetapi pandang nikmat yang banyak lainnya. Maka kaum muslimin, ulama juga melihat ayat ini ketika Allah memerintahkan perintah berkurban, Allah sandarkan perintah itu sebelumnya kaitannya adalah dengan nikmat. Fasalli li rabbika wanhar. Allah wajibkan, Allah anjurkan untuk menunaikan salat karena Allah dan berkurban karena Allah. Ini jugalah ulama fikih mendefinisikan, menyimpulkan bahwa kurban itu sunnah muaqqadah dan makna fasalli di sana adalah salat Aidil Adha. Ada pendapat yang lain menyebutkan maknanya adalah salat wajib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ingin kita sampaikan adalah pertama, bagi kita yang hari ini Allah mudahkan untuk berkurban, bagi orang yang Allah berikan kemudahan dan kelapangan hari ini bisa berkurban, setidaknya kaum muslimin ada 4 hal yang mesti kita ingat dalam kurban yang akan kita tunaikan. Pertama, kurban Allah kaitkan dengan nikmat yang Allah berikan. Artinya kaum muslimin, semenjak kita Allah mampukan berkurban sampai hingga nanti di ujung kehidupan Allah berikan kesempatan berkurban, tentu kurban yang kita tunaikan jumlahnya takkan pernah sama. Kenapa demikian? Allah mengkaitkan kurban itu dengan nikmat yang Allah berikan. Jika hari ini kita hanya mengontrak tempat tinggal, punya kendaraan terbatas, jangankan untuk kurban, untuk makan saja kita tak sanggup, maka belum ada perintah kurban untuk kita. Jika hari ini kita punya kecukupan, ada waktu, ada keuangan,
cukup finansial kita, maka 3 hari ke depan, kata dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan, cukup kebutuhan kita hari ini untuk biaya hidup dan orang-orang dalam tanggungan kita. Dan jika dihitung di hari tasyrik 3 hari ke depan masih cukup, lebih dari itu ada yang mampu kita belikan untuk 1 ekor kurban, maka di saat itu kita sudah termasuk ke dalam makna hadis Nabi, man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang Allah berikan kelapangan, ada hartanya tapi dia tidak berkurban, maka Rasul sangat marah kepadanya. Tidak usah saja datang ke tempat sholat kami itu, kata Nabi. Maka kelapangan yang dimaknai adalah ada harta, ada kecukupan. 1. Maka sidang jemaah Rasul mencontohkan, Nabi tidak pernah sama semenjak awal berkurban sampai hujung hidupnya 1 kurbannya, tidak. Dalam hadis dari Aisyah, kadang Nabi berkurban 1 ekor kurbannya, kadang Nabi berkurban 2 ekor kurbannya. Apa yang ingin disampaikan, pesan tersirat dari hadis itu, bahwa Nabi berkurban sesuai dengan kemampuan rezekinya di saat itu. Maka kaum muslimin sangat ironis kalau seandainya kita rumah megah, kendaraan sangat mewah, kendaraan ada, keuangan mencukupi, besaran kurban kita sama dengan orang yang hanya berkuli bangunan, maka ironis itu. Besaran kurban yang akan kita keluarkan sejauh mana nikmat yang hari tahun itu kita dapatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sidang jemaah dirahmati Allah, maka jangan heran nanti kalau seandainya ada 1 kepala keluarga menulis 4 nomor di kurban itu, ada 1 kepala keluarga menulis 7 di nomor kurban itu namanya, maka ini terkait dengan nikmat yang hari itu ada padanya. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, jika hari ini kita mampu berkurban, kita berkurban, di tahun depan kita tak mampu berkurban, tidak berkurban, maka itu tidaklah salah. Sahabat juga mencontohkan, ada kalanya di antara Umar dan Abu Bakar itu tak berkurban di tahunnya. Kenapa? Ingin memperlihatkan kepada umat bahwa kurban memang nilai hukumnya tak sampai kepada wajib, sungguh pun tak sampai kepada wajib. Rasul mencontohkan setiap tahun Rasul itu berkurban karena ada kemampuannya di saat itu. Kemudian yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang mesti kita pahami dari kurban yang akan kita tunaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan, memberikan gambaran penjabaran bahwa semenjak dari zaman Nabi Adam alaihi salam kurban itu sudah ada. Siapa yang berkurban? Habil dan Qabil. Yang besar siapa? Qabil. Yang kecil siapa? Habil. Dua-dua mereka adalah petani dan peternak. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, retak hubungan antara mereka, maka Allah berikan solusi kepada mereka untuk berkurban. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Kata Allah, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada manusia kisah anak Adam yang sesungguhnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ada kurban mereka itu yang diterima Allah dan ada kurbannya yang ditolak. Jadi kaum muslimin, persoalan kurban diterima dan ditolak ini semenjak dari zaman Nabi Adam alaihissalam risalah awal kurban itu dimulai. Sidang jemaah, kenapa sampai kurban si Qabil itu ditolak? Satu ketika Habil tahu kurbannya tidak diterima Allah, apa lanjutan ayat itu mengisahkan kepada kita? Qala la aqtulannak. Ketika kurban si Qabil tidak diterima, Qabil mengancam membunuh Habil. Apa jawaban Habil? Qala, Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, isyarat dari ayat ini mengingatkan, semakin banyak kurban yang kita tunaikan, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin sering kita berkurban, semakin takwa kepada Allah. Kurban bukan hanya rutinitas tahunan karena kita segan, bukan.
kurban karena ingin mendapatkan kedekatan, karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging hewan kurban kepada Allah. Apa yang sampai kata Allah? Ketakwaan di antaramu. Kaum muslimin, ketiga, apa dari kurban yang harus kita pahami? Ketika risalah kurban itu dari Nabi Adam berlanjut kepada Ibrahim dan Ismail, Allah wa ta'ala mengingatkan kisah Ismail dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 108. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemimpin, seorang nabi, mengingatkan kepada anaknya atas perintah Allah kepadanya. Perintahkan, ya bunayya inni ara fil manam fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat perintah melalui mimpiku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka fikirkan apa pendapatmu. Ibrahim ayah yang bijaksana dan soleh, punya anak yang soleh dan sangat taat kepada Allah dan kepada orang tuanya. Apa jawaban Ismail? Dalam Al-Quran dikisahkan ketika itu Ismail baru berusia mampu, sekira-kira mampu membantu ayahnya. Maka apa jawaban Ismail kepada ayahnya? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayah yang kuhormati, yang kutaati, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Setelah kurban kita sandarkan atas nikmat yang Allah berikan. Kedua, iringi dengan ketakwaan. Ketiga, Ismail menggambarkan kurban mesti didasari dengan keikhlasan. Maka sidang jemaah, ketika kurban didasari dengan keikhlasan, apa Allah kepada Ibrahim dan Ismail? Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti kurban itu dengan sembelihan yang lebih besar. Kaum muslimin, ini keyakinan yang mesti kita tunaikan kepada Allah. Maka seandainya ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi setiap tahun tidak pernah berhenti berkurban, Allah maha kaya membalas semua nikmat yang dia sedekahkan, yang dia kurbankan. Berkurban itu sidang jemaah bukan untuk mengharap lebih, tidak. Berkurban itu memang memberikan. Maka seandainya nanti dalam pendistribusian daging kurban kita yang berkurban mendapat hanya sebagian kecil, jangan pernah mengurangi nilai keikhlasan yang terbetik di dalam mulut dan hati kita. Mengapa? Kurban mesti didasari dengan keikhlasan. Kalau tak kurban dengan ikhlas, takut sidang jemaah kurban kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang yang berkurban mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa di mata Allah. Di antaranya kaum muslimin, orang yang berkurban ini, amalan ibadah kurban adalah amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Hari ini adalah hari raya nahar, hari raya kurban. Rasulullah SAW dalam hadis dari Aisyah mengingatkan kepada kita. Kata Aisyah bahwa Rasulullah pernah berucap, apa yang disampaikan Rasul, ma amila ibnu Adam min amalin yaumin nahar ahabu ilallah. Tidak ada amalan yang dicintai dari anak cucu Adam itu di hari raya nahar ini, kata Rasul, kecuali min ihraqad dam, menumpahkan darah hewan kurban. Kaum muslimin, baca Quran amalan terbaik, bersedekah amalan terbaik, tetapi ada amalan yang lebih baik di hari ini. Apa dianya? Dan hanya ada di tahun di bulan Dzulhijjah ini, dan itu pun waktu dibatasi 10, 11 dan 13.
Tidak boleh lebih di hari itu. 11, 12, 13 dan tanggal 10 Dzulhijjahnya, hanya itu waktu yang disebut menyembelih. Itulah kurban. Maka kaum muslimin, jika hari ini Allah mudahkan kita untuk berkurban, ada harta yang kita berikan untuk berkurban, ibadah yang akan kita tunaikan adalah ibadah yang Allah cintai, Rasul cintai. Menunaikan apa yang kita cintai tentu gambaran bahwa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hadis Nabi tidak hanya sampai di sana. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah. Sesungguhnya hewan kurban itu nanti di akhirat, kata Rasul, biquruniha wa fiha, akan mendatangi orang yang berkurban itu dengan kuku-kukunya, tanduk-tanduknya dan bulu-bulunya. Ketahuilah sidang jemaah, kuku, tanduk dan bulu hewan kurban tidak ada yang kita konsumsi. Semua itu kotoran, bagi kita kotoran. Kenapa? Tidak ada yang mampu kita konsumsi kotoran itu. Tetapi ketahuilah jemaah, meskipun dia berstatus kotoran, tidak kita konsumsi, nanti di akhirat akan datang kepada manusia yang berkurban menjadi saksi bahwa kurbannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang berkurban ini adalah jalan untuk kita mendekat kepada Allah. Maka kurban itu sidang jemaah dalam ilmu fikih disebut dalam bahasanya qaraba yaqrubu qariban, kurbanan, qariban, mendekat. Orang yang berkurban adalah langkahnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban itu tujuannya mendekatkan, bukan merenggangkan. Maka ketika Habil dan Qabil berseteru, beradik kakak, apa solusi Allah perintahkan? Kurban, agar engkau saling akrab. Ketika kita hidup di tengah komplek perumahan ini, ada kita yang sebagian orang tergolong menengah ke atas, ada sebagian menengah ke bawah, yang mungkin satu saat satu sama lain ada waktunya kurang tegur, kurang sapa. Tetapi ketahuilah jemaah, dengan berkurban ini salah satu jalan bagi kita untuk menjalin keakraban. Kenapa demikian? Bersama-sama mengurus kurban, bersama-sama mengantarkan, mendistribusikan kurbannya, itu akan mendekatkan. Kaum muslimin sidang jemaah, ada yang lebih hebat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar manusia mendekat dengan kurbannya itu, Allah menjelaskan secara langsung bagaimana kurban itu bisa terdistribusi dengan baik. Dalam surah Al-Hajj 36 Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu minha wa faqat. Maka makanlah sebagian dari kurbanmu itu, kemudian berikan kepada yang fakir. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat 36 Al-Hajj, minha, makan sebagian, wa qani', maka berikan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan. Kata ulama fikih, siapa mereka? Orang kaya, orang-orang yang mampu berkurban, maka berikan sebagai hadiah. Kemudian berikan kepada orang yang meminta, orang yang tak mampu. Kalau nanti saat pendistribusian hewan kurban, ada orang yang berjalan kaki datang meminta untuk diberikan daging kurban, maka mereka harus kita berikan daging kurban. Kenapa? Mereka punya hak, karena mereka adalah orang yang mungkin tak mampu untuk berkurban. Kaum muslimin sedang jemaah, dengan cara yang seperti itu terlihat, meskipun dia orang kaya, kita beri hadiah dengan kurban, maka mendekatkan. Meskipun dia orang tak mampu, kita beri kurban, maka dia akan mendekatkan. Kurban hakikatnya mendekatkan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka di sini jugalah ulama fikih membolehkan, sekalipun berbeda keyakinan, kurban boleh diberikan selama itu tidak kurban wajib. Kenapa? Dengan kurban kita mendekatkan. Kurban sarana bagi kita untuk menyatukan. Maka sidang jemaah, kalau seandainya sudahlah berkurban makin merenggang, jauh dari tujuan kurban yang sesungguhnya. Dengan berkurban kita taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Dengan kurban kita takut kepada Allah. Kalau sudah berkurban, perbaiki rasa takwa kepada Allah.
Kalau rasa takwa sudah tertanam, tak ada lagi anak yang durhaka ke orang tuanya karena sudah takut kepada Allah. Tak ada lagi kita yang saling menyakiti satu sama lain karena kita takut kepada Allah. Kalau sudah berkurban, tak usah lagi baca kurban itu. Kenapa? Takut kita kurban itu tak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang kita sampaikan sedang jemaah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran, menjadi hal-hal yang dapat kita ingat. Dengan kurban ini terjaga, kita yang terjaga untuk dekat kepada Allah, kurban kita terjaga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inni usikum bi nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma faqala ta'ala fihi al-kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana qurbana. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana qurbana. Allahumma rabbana taqabbal minna qurbana. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina min kulli ibadatina ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, wahai Allah yang maha kasih yang maha sayang. Hari ini kami berkumpul di rumahmu yang mulia ini ya Allah. Izinkan suatu saat nanti kami juga berkumpul bersama dengan 2 juta umat yang hari ini berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Wahai Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya Razak, Engkau yang maha memberikan rezeki. Hari ini jika kami belum mampu untuk berkurban ya Allah ya Rabb, mudahkanlah rezeki kami, berikan kesempatan di kami, keluarga kami, di tahun-tahun esok kami akan juga berkurban. Wahai Allah ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkau yang maha pengampun mengampuni semua dosa yang kami lakukan. Wahai Allah, jika seandainya hari ini kami masih bisa bersama dengan orang tua kami, maafkanlah dosanya ya Allah. Ampunkan dosa kami dan dosa orang tua kami. Mudahkan kami untuk dekat kepadamu ya Rabb. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang Engkau murkahi. Wahai Allah yang maha rahman, yang maha rahim, jika hari ini orang tua kami mengalami sakit sehingga pulang dari sini nanti kami tidak mampu bersalaman kepada mereka ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Ya Syafi, ya Khafi, Engkau Tuhan yang maha menyembuhkan. Jika ada saudara kami yang masih berbaring sakit tak mampu berhari raya di hari ini, sembuhkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau Tuhan yang maha mengampuni. Jika seandainya hari ini kami tak lagi berkumpul dengan orang tua kami yang kami cintai, wahai Allah,
lapangkan kuburnya ya Rabb, ampunilah dosanya, mudahkan dirinya untuk di hadapan-Mu ya Allah di saat yaumul hisab nantinya. Wahai Allah, kami bersaksi kepadamu bahwa orang tua kami adalah orang tua terbaik yang kami miliki. Ampuni dosanya ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah. Jika hari ini kami tak mampu berkeliling Ka'bah dengan membawanya ya Allah, maka mudahkan nanti kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersaksi kepadamu ya Rabb, bahwa orang tua kami adalah orang terbaik yang Engkau titipkan kepada kami. Wahai Allah, jadikan kami menjadi anak yang senantiasa berbakti kepadanya dan taat kepada Allah, taat kepada orang tua kami. Jauhkanlah kami dari sikap yang dapat menyakiti hatinya ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa memperbaiki diri, bersama-sama dengan kami dan keluarga kami nantinya beriringan menuju surga-Mu ya Allah. Wahai Allah yang maha menerima amalan, terimalah kurban kami di tahun ini ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami agar kami berkurban di tahun-tahun yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.